Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengadaan bahan-bahan pustaka. Di sini ada 4 subsistem yang akan dibahas. Yang pertama ada bahan pustaka, lalu yang kedua ada perencanaan bahan pustaka, yang ketiga cara pengadaan bahan-bahan pustaka, lalu yang terakhir inventarisasi bahan-bahan pustaka. Jadi di sini, yang pertama saya akan membahas mengenai bahan-bahan pustaka. Jadi apa sih bahan pustaka itu? Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, di mana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang penting. Bahan pustaka berupa terbitan buku dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, dan CD-ROM, dan sebagainya. Adapun ahli yang menyatakan bahwa bahan pustaka adalah salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, dan buku referensi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka masing-masing. Lalu, bahan pustaka sendiri pun memiliki jenis. Jenis-jenis bahan pustaka terdiri dari bahan pustaka cetak dan non-cetak. Bahan pustaka cetak meliputi buku, majalah, surat kabar, dan laporan. Untuk terbitan berkala jangka terbitnya tergantung kebijakan masing-masing. Bahan pustaka non-cetak meliputi video, kaset, dan piringan hitam. Untuk bisa menggunakannya harus memakai alat bantu masing-masing. Sedangkan bentuk mikro cara menggunakannya dengan memakai alat bantu yakni micro reader. Dan untuk bentuk elektronik bisa menggunakan komputer atau CD-ROM. Lalu, bahan pustaka pun memiliki cara pengolahannya. Menurut Sutarno, pengolahan adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak atau di tempat tertentu yang telah disediakan. Untuk kemudian siap untuk dipakai oleh pemakai. Pekerjaan pengolahan koleksi yang berbentuk tercetak atau print matter dan yang terekam recorded matter dibedakan dan dipisahkan. Meskipun ada pekerjaan yang memiliki kesamaan. Lalu, pengolahan bahan pustaka juga memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari pengolahan bahan pustaka tersebut? Jadi tujuan pengolahan bahan pustaka di dalam buku pedoman umum pengolahan koleksi perpustakaan perguruan tinggi disebutkan bahwa pengolahan bahan pustaka bertujuan untuk membuat sarana temu kembali sehingga memungkinkan pengguna menemukan kembali pustaka melalui titik akses pengarang, judul, dan subjek pada sistem katalog berabjad dan melalui kelas pada kesusunan koleksi di rak. Pengadaan bahan pustaka ini bertujuan agar koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan harus terbina dari suatu seleksi yang sistematis dan terarah. Lalu yang kedua, kita akan membicarakan tentang perencanaan bahan pustaka. Secara umum, perencanaan berarti suatu proses berpikir menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan perencanaan pengadaan bahan-bahan pustaka adalah suatu proses berpikir menentukan usaha-usaha yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk memperoleh bahan-bahan pustaka dalam rangka terselenggaranya perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Dalam perencanaan pengadaan bahan pustaka, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pustakawan.
Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, ada inventarisasi bahan-bahan pustaka yang harus dimiliki. Lalu yang kedua, itu ada menganalisis kebutuhan bahan-bahan pustaka. Lalu yang ketiga itu, kita harus menetapkan prioritas bahan pustaka yang harus dimiliki. Lalu langkah terakhir dalam perencanaan pengadaan bahan-bahan pustaka adalah menentukan cara pengadaannya. Jadi, setelah kita menentukan buku-buku mana yang harus segera diusahakan dibeli, maka ditentukan cara pengadaannya. Mungkin dengan cara membeli, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara pengadaan bahan-bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka. Metode pengadaan koleksi bahan pustaka di perpustakaan sebagai upaya peningkatan kualitas bahan pustaka dilakukan dengan mengadakan bahan pustaka yang belum dimiliki atau yang terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun beberapa metode dalam pengadaan bahan pustaka di perpustakaan adalah sebagai berikut, yaitu melakukan pembelian. Pembelian di sini bermaksud perpustakaan membeli buku koleksi kedirgantaraan bertujuan untuk meningkatkan jumlah koleksi dengan didukung berbagai tim seleksi untuk melakukan proses seleksi dan pembelian buku yang dirasa perlu. Untuk itu, cara pengadaan di perpustakaan dengan pembelian merupakan suatu alternatif bagi perpustakaan untuk menambah koleksi perpustakaan. Pembelian bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu membeli langsung ke toko buku. Dengan membeli ke toko buku, kita bisa memperkirakan dana yang perlu dikeluarkan untuk membeli buku-buku yang kita inginkan. Biasanya, cara-cara seperti ini dilakukan oleh perpustakaan yang memiliki dana minim. Lalu yang kedua itu kita bisa melalui penerbit. Melakukan pembelian dengan datang atau bekerja sama langsung dengan penerbit memang sangat menguntungkan. Mengapa sangat menguntungkan? Karena perpustakaan benar-benar mendapatkan buku dengan harga yang murah dari penerbit. Di antaranya yaitu Salemba, Erlangga, UGM Press, Andi Jogja, Departemen Perhubungan. Lalu yang ketiga itu kita dapat mendapatkan buku melalui agen buku. Melalui agen buku, pembelian dengan bekerja sama dengan agen buku yang disebut pula dengan jobber atau vendor. Jobber atau vendor ini adalah perantara antara penerbit dari angkasa pura yang biasanya untuk pembelian ke luar negeri. Dan ini banyak dilakukan oleh perpustakaan karena dengan bekerja sama dengan vendor, semua kebutuhan akan koleksi sangat mudah didapat. Lalu, kita dapat mendapatkan bahan pustaka itu dengan cara tukar-menukar. Kegiatan tukar-menukar koleksi umum dilakukan dengan saling mengirimkan terbitan antar perpustakaan. Namun, dapat juga dilakukan perpustakaan yang memiliki koleksi yang dianggap jumlah eksempelnya berlebih pada setiap judulnya. Unit yang biasanya melakukan proses tukar-menukar yakni adalah unit pengadaan. Unit ini juga biasanya ikut serta dalam pemilihan bahan pustaka yang diharapkan dapat diterima dengan melalui pertukaran, melakukan penelusuran biografi yang perlu untuk menemukan bahan-bahan pertukaran serta merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tukar-menukar. Lalu kita bisa juga mendapatkan bahan pustaka itu dengan cara sumbangan. Sumbangan, perpustakaan dan pustakawan harus proaktif mencari perpustakaan yang akan mengadakan penyiagaan koleksi, sehingga bisa membuat permohonan buku-buku hasil penyiagan tersebut bisa disumbangkan dan dimanfaatkan oleh perpustakaan. Lalu kita juga bisa melakukan kerjasama. Perpustakaan bisa mendapatkan bahan pustaka dengan melakukan kerjasama, misalnya dengan penerbit dan penulis dengan mendapatkan harga buku-buku yang serendah-rendahnya
dengan kualitas yang sama dengan buku yang bagus dan mahal. Lalu yang terakhir itu kita dapat mendapatkan pengadaan bahan perpustakaan itu dengan terbitan sendiri. Metode pengadaan koleksi yang terakhir adalah dengan memproduksi sendiri koleksi di perpustakaan. Contohnya konkret dari metode pengadaan ini antara lain adalah clipping atau karya tulis yang dihasilkan oleh pustakawan, taruna, dan dosen yang kemudian dihimpun menjadi koleksi perpustakaan. Lalu penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya kepada saudari Asmainah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menyampaikan materi mengenai inventarisasi bahan-bahan pustaka. Jadi yang dimaksud inventarisasi bahan-bahan pustaka itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pencatatan atau pendaftaran milik kantor, sekolah, rumah tangga, dan yang lainnya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Jadi inventarisasi bahan-bahan pustaka itu merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan yang menyangkut semua data yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan database sebagai tanda bukti pemilikan perpustakaan. Di dalam inventarisasi bahan-bahan pustaka tersebut ada tugas bagian inventarisasi tersebut gitu tuh, yang dimana inventarisasi itu menetapkan dan melaksanakan pencatatan menurut cara yang telah ditetapkannya. Jadi pada inti inventarisasi itu, kegiatan inventarisasi bahan pustaka itu adalah kegiatan pencatatan semua bahan pustaka milik perpustakaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan atau perpustakawan. Kegiatan inventarisasi bahan pustaka itu bila dijabarkan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada pemberian cap atau stempel kepemilikan perpustakaan. Yang kedua itu pemberian nomor inventaris buku atau nomor induk. Terus yang terakhir itu ada pencatatan data koleksi ke dalam buku induk atau buku inventaris. Ya, jadi di dalam inventarisasi bahan-bahan pustaka tersebut memiliki beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi bahan pustaka. Yang dimana yang pertama itu ada buku induk atau buku inventarisasi yang berisi kolom-kolom yang berhubungan dengan bahan pustaka seperti judul buku, pengarang penerbit, tahun terbit, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada cap atau stempel inventarisasi yang berisi nama perpustakaan yang bersangkutan, kolom inventaris, tahun dan tanggal, waktu buku. Itu dicatat dalam buku inventaris gitu tuh. Yang ketiga itu cap atau stempel perpustakaan berisi nama alamat dan simbol perpustakaan yang bersangkutan. Jadi di dalam inventarisasi bahan-bahan pustaka itu memiliki jenis koleksi perpustakaan yang merupakan milik dan kekayaan perpustakaan yang dicatat dalam buku inventarisasi yang disebut juga sebagai buku induk gitu tuh ya. Buku induk itu merupakan sumber informasi tentang bahan pustaka yang merupakan kunci perpustakaan itu sendiri. Jadi buku induk ini itu harus disimpan secara cermat dan tidak hilang karena buku induk perpustakaan ini merupakan berkas dasar dari buku atau dokumen yang dimiliki perpustakaan tersebut gitu tuh. Jadi di dalam buku induk perpustakaan itu mempunyai beberapa fungsi gitu ya. Yang pertama itu untuk mendaftarkan segala bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua ada mengetahui jumlah bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang ketiga mengetahui jumlah bahan pustaka pada tahun tertentu. Yang keempat menemukan judul-judul bahan pustaka yang hilang atau yang rusak. Mengetahui asal atau sumber dari mana bahan pustaka itu berasal. Terus yang terakhir mengetahui jumlah buku berdasarkan golongan. Jadi itu untuk buku induk perpustakaan. Selanjutnya itu di dalam inventarisasi bahan-bahan pustaka itu ada melaksanakan kegiatan inventarisasi bahan pustaka dan langkah-langkah yang harus dilakukannya itu.
Yang pertama itu yang harus dilakukannya itu langkah penerimaan bahan pustaka. Di dalam langkah penerimaan bahan pustaka itu harus meriksa penerimaan buku yang diterimanya itu. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi bahan pustaka itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi langkah penerimaan bahan pustaka itu harus yang pertama memeriksa penerimaan. Terus yang kedua itu buku yang diterima oleh perpustakaan terlebih dahulu diperiksa kondisinya dalam keadaan baik atau ada kerusakan. Yang ketiga itu memisahkan buku yang tidak sesuai dengan pesanan. Yang terakhir itu membuat dan pengiriman tanda bukti penerimaan buku gitu. Terus yang selanjutnya itu yang kedua langkah pengecapan. Jadi ada 2 stempel ya yang harus dilakukan itu. Yang pertama itu stempel perpustakaan dan yang kedua itu stempel inventarisasi gitu. Stempel itu hendaknya tidak menghalangi teks dan diusahakannya itu di tempat yang mudah terlihat dan pada bagian-bagian yang penting saja gitu tuh ya. Terus yang ketiga itu langkah pencatatan. Jadi semua buku yang diterima dan telah distempel itu dicatat dalam buku induk dengan mengisi kolom tanggal terlebih dahulu. Jadi langkah terakhir itu langkah pencatatan. Jadi semua buku yang diterima dan telah stempel itu dicatat dalam buku induk dengan mengisi kolom tanggal terlebih dahulu. Jadi sesuai setiap buku itu mendapatkan nomor induk atau nomor inventaris yang berlainan. Nomor induk itu agar menandai setiap buku dan untuk membedakan buku yang lain dengan yang lainnya gitu. Nomor induk itu banyak bentuk-bentuk atau macam-macam tergantung kebijakan masing-masing perpustakaan tersebut. Namun nomor induk itu didasarkan nomor induk buku atau nomor urut gitu dari semua buku yang ada di perpustakaan, misalnya dengan nomor 1 gitu ya sampai nomor yang terakhir gitu. Dengan adanya nomor induk itu, petugas perpustakaan itu mengetahui nih jumlah buku yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Jadi kalau di dalam garis besarnya itu pencatatan ini mencakup pencatatan yang harus berdasarkan kronologis menurut tanggal penerimaan. Terus buku induk terdiri dari kolom dan lajur tertentu yang diisi sesuai dengan bahan pustaka yang diterimanya. Jadi tiap buku mempunyai satu nomor induk. Jadi harus diwajibkan gitu dari setiap buku itu mempunyai nomor induk atau nomor inventaris. Jadi jika bukunya itu hilang, jadi bisa dicatat gitu tuh dalam kolom keterangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.